Selamat pagi anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk pelajaran tematik tema 8 subtema 1 dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam pada kompetensi dasar 3.4. Nah anak-anak semuanya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita kali ini, Pak Didi akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, yakni anak-anak diharapkan mampu memahami pengaruh gaya gerak terhadap benda, pengaruh gaya otot terhadap gerak suatu benda, serta mampu membedakan dorongan atau tarikan dalam sebuah gaya. Pada pembahasan yang pertama kali ini, kita akan melihat bagaimana menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Anak-anak, pada prinsipnya, gaya dapat terjadi berupa suatu tarikan atau dorongan. Jadi, dari tarikan atau dorongan tersebutlah yang kemudian kita simpulkan sebagai sebuah gaya. Nah, oleh karena itu, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Kemudian, gaya juga dapat mempercepat atau memperlambat gerak, serta mengubah arah gerak dari suatu benda, dan juga gaya juga dapat mengubah bentuk benda. Nah, untuk menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda dan juga contoh gaya itu, anak-anak bisa perhatikan di sini ada gambar di mana ada aktivitas petani saat membajak sawah memanfaatkan gaya sehingga benda menjadi gerak. Nah, pada gambar ini gaya yang digunakan oleh seorang petani adalah gaya otot. Nah, gaya otot dari hewan, di sini ada sapi. Sapi kemudian menggerakkan badannya berjalan sambil petani menancapkan alat bajaknya sehingga tanah yang ada di persawahan tersebut dapat dibajak sehingga dapat digunakan untuk menanam padi. Jadi di sini ada gaya otot. Sang petani memanfaatkan gaya otot dari sapi untuk membajak sawah. Kemudian, pada bagian ini kita dapat melihat manakah yang menunjukkan gaya berupa dorongan atau tarikan. Nah, di sini ada dua gambar, gambar A dan gambar B. Gambar A ini menjelaskan kepada kita bahwa dari gaya tersebut yang menimbulkan tarikan, misalnya si anak di gambar A sedang menarik meja. Dengan gaya otot dia menarik meja. Kemudian pada gambar B, nah di situ digambarkan ada seorang anak yang mendorong meja. Jadi, manakah gaya yang menjauhi tubuh dan mendekati tubuh? Antara dua gambar tersebut ada gambar A itu mendekati dan gambar B berarti menjauhi karena dia mendorong. Nah, pengaruh gaya otot pada gerak benda. Anak-anak bisa sambil menyimak, di sini ada gambar orang mendorong mobil, anak-anak bermain kelereng sambil menyentil kelereng, kemudian ada menendang bola. Pada prinsipnya anak-anak, ini seperti sebuah hukum gaya bahwa gaya tidak dapat dilihat, tetapi pengaruh gaya pada suatu benda dapat dirasakan. Nah, misalnya, ketika kita mendorong mobil, di sana gaya otot bekerja. Kita tidak bisa melihat gayanya, tetapi pengaruh dari gaya tersebut yang kita dapat rasakan. Pengaruh yang dapat kita rasakan apa? Dari gaya otot yang digunakan itu akhirnya mobil bisa bergerak, kelereng bisa kita sentil, bola bisa kita tendang, bolanya bergerak. Nah, itu pengaruh dari gaya yang bisa kita rasakan atau bahkan kita lihat. Nah, Pak Didi pernah jelaskan misalnya pada gaya listrik. Pada gaya listriknya tidak dapat kita lihat. Ya, jangan sampai keliru. Ya, gaya listrik tidak dapat kita lihat atau kita rasakan.
tetapi tidak dapat kita lihat tapi bisa rasakan. Nah, yang kita bisa rasakan apa? Misalnya, dampak dari gaya listrik tersebut yang kita rasakan, misalnya lampu bisa menyala, peralatan elektronik bisa berfungsi, misalnya dengan adanya daya listrik kipas angin bisa bergerak, ya, mesin pendingin bisa menjadi dingin, atau pada rice cooker atau pemanas makanan lainnya. Nah, kita tidak melihat gaya listriknya, jadi pada prinsipnya gaya itu tidak dapat dilihat. Namun, pengaruh dari gaya tersebut dapat kita rasakan pada suatu benda. Mohon ini bisa digarisbawahi. Kemudian, pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Nah, gaya otot dapat membuat benda semula diam menjadi bergerak. Benda yang bergerak menjadi diam atau mengubah arah gerak benda atau bahkan mengubah bentuk benda. Nah, contoh misalnya mengubah benda yang semula diam menjadi bergerak. Misalnya di meja kalian ada pulpen, kemudian menggunakan gaya otot kalian mulai menggerakkan pulpen tersebut untuk menulis. Sedangkan dari gaya otot benda bergerak bisa menjadi diam. Katakan misalnya ketika kalian mendorong mobil misalnya atau mendorong sepeda, sepeda bergerak, tetapi saat kita berhenti mendorong, sepeda akan diam, berhenti. Kemudian mengubah arah gerak benda, ini dapat kita contohkan misalnya ada seorang anak yang menendang bola kemudian memantulkan bola pada tembok atau tiang gawang di lapangan bola misalnya. Itu artinya akibat dari gaya dapat mengubah arah gerak benda. Kemudian gaya otot juga dapat mengubah bentuk benda. Nah, Anda bisa perhatikan di sana ada gambar seorang seniman, dia membentuk tanah liat menjadi sebuah karya seni. Misalnya membuat gerabah. Nah, itu ada gambarnya, kita bisa memperhatikan itu dari tanah liat yang semula tanah tersebut tidak memiliki bentuk apa-apa, tetapi karena sentuhan dari gaya otot tersebut bisa membuat tanah liat itu menjadi satu benda. Nah, berikut pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari, misalnya aktivitas menendang bola, bahkan aktivitas kita memotong kue, mengayuh sepeda maupun meraut pensil. Jadi, sebagian besar aktivitas kita di dalam kehidupan sehari-hari itu hampir selalu memanfaatkan gaya otot. Apa yang kita lakukan juga kerap memanfaatkan gaya otot. Nah, ini manfaat gaya ototnya hanya 4, namun bisa kita melihatnya banyak sekali gaya otot yang dapat kita manfaatkan. Kemudian di sini ada jenis-jenis gaya. Di awal pertemuan kita sudah pernah membahas jenis-jenis gaya. Di sini ada gaya otot, gaya pegas, gaya listrik, gaya magnet, dan gaya gesek. Apa itu gaya otot? Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot atau yang dihasilkan dari tarikan atau dorongan. Otot siapa? Biasanya gaya otot ini kita manfaatkan otot manusia, otot kita sendiri, ataupun otot hewan. Misalnya, sapi menarik gerobak, seorang anak yang menendang bola atau mengayuh sepeda. Kemudian gaya magnet, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Nah, gaya magnet ini bekerja pada benda-benda logam. Contoh, misalnya besi dapat menempel pada magnet atau magnet dengan magnet sambil saling menempel. Kemudian ada gaya pegas, yaitu gaya yang dihasilkan dari sebuah pegasan. Contoh misalnya batu yang dilontarkan dari ketapel, busur panah yang dilontarkan oleh seorang pemanah. Kemudian ada gaya listrik, yaitu gaya yang terjadi karena aliran muatan listrik. Misalnya bergeraknya kipas angin karena dihubungkan dengan sumber energi listrik. Lalu ada gaya gesek, yaitu gaya yang terjadi karena dua benda yang saling bersentuhan permukaannya. Gaya gesek selalu memperlambat gerak benda. Contoh misalnya rem sepeda.
Jadi ketika sepeda melaju dengan kencang, kampas rem tersebut akan menempel pada velg sehingga dapat mengurangi laju kecepatan sepeda. Nah, ini adalah jenis-jenis gaya yang sebetulnya sudah pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Baik anak-anak, untuk hari ini sebagai latihan pengetahuannya ada 3 pertanyaan penuntun. Yang pertama, sebutkan contoh gaya terhadap gerak benda. Kemudian, sebutkan macam-macam gaya beserta contohnya. Lalu yang ketiga, jelaskan dengan bahasamu mengapa gaya dapat mengubah gerak benda, mengubah arah benda, dan mengubah bentuk benda. Ya, mengapa gaya dapat mengubah gerak benda, arah benda, dan bentuk benda. Baik anak-anak, sekian dan terima kasih untuk pembelajaran kita kali ini. Silahkan tulis jawaban kalian di buku latihan, kemudian lampirkan di classroom agar dievaluasi oleh Pak Didi. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati.